Udah mau seminggu Jojo Leon chapter 106 dan akhirnya saya buat video ini. Sebenarnya banyak tugas kuliah, tapi demi Jojo apa yang enggak. Setelah 1 bulan hiatus, Jojo Leon kembali dengan chapter terbaru dan juga seru. Kalau kalian belum baca, yuk sekalian aja kita bahas bareng-bareng di video ini. Jojo Leon chapter 106. Dibilang puas sih iya, karena udah beberapa kali kita diliatin tentang Invincible Soap Bubble milik Josuke, tapi kita itu nggak tahu gimana kekuatannya. Di sini tuh diliatin dan epic moment sekali teman-teman. Chapter ini dibuka dengan cover yang berjudul The Battle of Rokaka Reach the Climax. Dan memang benar chapter ini tuh bener-bener menceritakan tentang akhir dari pertarungan Rokaka. Dan lanjut ke halaman kedua di mana ada tulisan yang menunjukkan Toru yang sudah mendapatkan Rokaka baru. Tetapi di samping itu, Invisible Bubble milik Josuke ini datang menyerang Toru. Dilanjutkan dengan suster-suster yang kaget karena tiba-tiba dinding rumah sakit dan tempat minum ini bolong. Tapi gak ada apa-apa. Dan tepat di sebelahnya ada Josuke yang benar-benar lemes karena obladi-oblada. Tapi pintu pesawat ini sudah benar-benar berada di depan muka Yasuho. Dan Yasuho ini teriak, "Josuke!" Dan seperti yang kita lihat di chapter 106, akhirnya Invisible Soap Bubble milik Josuke ini mengenai dada milik Toru. Tahu gak sih? Muter dulu gitu layaknya spin. Atau kalau kalian ingat bubble-nya Stray Cat ditambah Killer Queen, atau bahkan kayak Vanilla Ice. Dan Toru pun terpelanting jauh ke atas karena ia juga nggak bisa ngelihat di mana bubble milik Josuke ini. Yang tadinya pintu pesawat ini udah hampir kena Yasuho, akhirnya nggak jadi kena karena Josuke meng-cancel Calamity milik Wonder of You. Jika Toru terkena serangan, Calamity yang ia sebabkan akan dibatalkan secara otomatis. Walaupun itu hanya sebentar. Pintu pesawat tersebut menghantam kediaman Higashikata dan kita bisa melihat rumahnya itu hancur lebur dan anggota keluarga lainnya yang terhempas kemana-mana. Sedih sih, cuman gara-gara buah doang ini rumah mansion itu mahal loh. Terus bisa hancur seperti ini. Karena itu juga head doctor alias Wonder of You ini mengalami damage yang sama seperti yang dirasakan oleh Toru. Yasuho yang kaget dengan kejadian ini pun langsung nanya ke Josuke. Josuke ngejelasin bahwa ini tuh semuanya berkat kekuatannya yang baru yaitu Invisible Soap Bubble. Dan berkat bantuan dari Paisley Park, Invisible Soap Bubble milik Josuke ini bisa mengenai Toru tepat sasaran. Josuke juga nanyain, "Toru masih di situ?" Yasuho ngejawab, "Iya, dia masih di situ, tapi dia itu udah gak bisa bangun. Soalnya lukanya itu bener-bener udah parah." Josuke nanya lagi, "Apa dia sekarang gerak?" Yasuho juga jawab, "Iya, dia gerak, cuman dikit-dikit lah, dia udah gak bisa ngapa-ngapain pokoknya." Josuke langsung nyiapin sekali lagi serangan miliknya untuk membunuh Toru karena dia berbahaya. Tapi si Yasuho ini sedikit gak setuju karena udah luka banget si Torunya. Buat apa dibunuh? Kadang gedek juga ya sama Yasuho karena sifat naifnya ini. Tapi ya mau gimana lagi, Yasuho tetaplah Yasuho. Gak disangka-sangka Toru ini bisa bangkit kembali dan memakan buah Rokaka yang baru. Satu-satunya buah Rokaka yang baru itu ia makan dan segera lari menuju Yasuho. Yasuho yang panik langsung teriak ke Josuke. Tapi untungnya masih ada Josu. Dan di sini tuh Josu kasihan banget sih. Dia berusaha melindungi Yasuho, yang Yasuhonya sendiri gak peduli sama dia. Dan pada akhirnya Josu ketiban besi karena mencoba melawan Toru. Udah mah bertepuk sebelah tangan, ditolak mentah-mentah, tangannya diambil. Dah lah, ketika Toru sudah memegang Yasuho, disitulah si Josuke ini tiba-tiba bisa bangun lagi nih. Dan dia itu ngejebur ke bak. Dan ternyata itu tuh ngebuat obladi-oblada ini lepas darinya. Saya pusing nih di sini. Kok tiba-tiba Josuke bisa tahu? Tapi ya udahlah. Dengan bantuan Paisley Park, akhirnya Josuke bisa menembakkan tembakan kedua Invincible Soap Bubble-nya yang sudah diganti namanya menjadi Soft and Wet Go Beyond. Keren gak tuh? Dan gelembungnya itu akhirnya menembus dari leher Toru dan membuatnya kembali terhempas jauh menuju kediaman Higashikata. Dan di situ ternyata ada Kato Higashikata. Ini nih plot twistnya.
Kato Higashikata kembali dan ia tepat berada di sebelahnya Toru. Kato yang awalnya karakter terlupakan dan hanya diceritakan untuk pelengkap flashback dari Jobin, akhirnya kembali. Mungkin yang akan menjadi pertanyaan di sini, mengapa ada Kato di situ? Bukannya dia itu diusir Norisuke? Jawabannya hanya satu. Mungkin ketika ia sedang mengabari Jobin, Jobin ini tidak menjawab kabar dari ibunya tersebut. Tentu sebagai ibunya, Kato ini khawatir dan ia segera ke kediaman Higashikata dan bertemu anaknya yang lagi sekarat. Kaget dong, paniklah. Masa enggak? Makanya kalau kita lihat mata dari Kato ini sedang menangis gitu. Dia bingung, dia pusing gimana nih cara untuk mengembalikan anaknya. Dia ingat caranya itu dengan Rokaka, tapi pas dicari nggak ada Rokakanya juga. Bingung karena buah Rokakanya nggak ada dan dia malah bertemu dengan Toru, di mana Toru juga sekarat dan membutuhkan satu orang untuk bisa menyatu bersamanya. Dan apakah itu Kato? Iya, bisa mungkin enggak. Karena Kato kalau disuruh gabung juga mungkin akan lebih mikir anaknya, yaitu Jobin. Jadi bisa aja Jobin yang bersatu dengan Toru agar ya anaknya bisa hidup kembali. Dan menurut saya inilah titik balik sebenarnya. Entah itu Toru bersatu dengan Jobin dan mendapatkan stand yang baru, gabungan dari Wonder of You dan Speed King, atau ya bergabung dengan Kato itu sendiri yang standnya masih kita nggak tahu sampai sekarang. Maaf nih jarang upload, bukannya nggak mau, tapi emang banyak kegiatan yang saya lakuin terutama kuliah. Tapi kabar tentang Stone Ocean itu sendiri udah terbaik deh. Sebenarnya saya juga udah ngumumin di video saya sebelumnya, tapi masih belum kelar juga. Saya sekarang ngejar ke Jojo Leon Chapter 106 dulu. Menurut kalian gimana mengenai Chapter 106 ini? Suka kan? Coba komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Maaf telat, maaf sekali. Adios.